Halo guys, karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan telah kami jawab semua, jadi untuk video Q&A ini kami membaginya menjadi dua part. Yang mana part 1 menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Sedangkan yang part 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman berikan di Instagram kami berdua. Silahkan ditonton semuanya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai SPCP IPDN. Hello guys, welcome back to our channel Dix Live. Oke, untuk YouTube ini sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pertanyaan di Instagram Jody. dari KRSN RFP. Bang, kalau persyaratan kakak itu harus yang 2015 kah? Gak ada syarat khusus sih kalau kakak ya. Yang penting data kakak terbaru aja. Yang penting ada kakak lah. Next dari Zakwan Anda Zakwan. Buta warna parsial masih bisa lolos kah? Masih. Jawabannya masih bisa. Kalau masih buta warna parsial itu masih ditoleransi. Yang udah nggak boleh itu buta warna total. Oke, next selanjutnya dari Sinwul. Kenapa SMK nggak bisa ke IPDN kak? Ya mungkin karena memang peraturannya sudah begitu ya. Untuk alasannya mungkin karena SMK ini kan sekolah menengah kejuruan, sudah ada jurusannya. Sedangkan di IPDN ini adalah sekolah pemerintahan. Nah, mungkin alasannya seperti itu. Selanjutnya dari Rafli Ahmad. Kak, materi TWK itu kan banyak. Biasanya yang keluar pas tes SKD itu materi yang seperti apa kak? Wih, banyak ya, nggak nentu. Di tes SKD ini untung-untungan aja. Jadi semenjak kamu klik login itu sudah soal-soal dari ribuan soal itu dibagi ke masing-masing komputer itu. Jadi berdoa, banyak-banyak berdoa supaya kamu dapat soal yang mudah. Dan tips untuk cara mengatasi hal ini, teman-teman bisa perbanyak belajar soal-soal, perbanyak membahas soal-soal, karena semakin banyak teman-teman membahas soal, semakin banyak pula materi yang teman-teman dapatkan. Oke, selanjutnya dari Danang Fatih. Kak, apakah bekas jahitan di tangan mempengaruhi penilaian atau langsung gugur? Enggak langsung gugur. Jawabannya enggak. Atau Riazis, doakan saya lulus tahun ini kak. Amin. Semoga lulus. Semangat. Dari Zaf.25. IPDN itu ada beberapa jurusan kayak kampus lain atau cuma satu jurusan? Nah, jadi di IPDN ini ada 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Politik Pemerintahan yang memiliki 3 prodi. Yang kedua ada Fakultas Manajemen Pemerintahan yang memiliki 4 prodi. Dan yang ketiga ada Fakultas Hukum Tata Pemerintahan yang memiliki 3 prodi. Jadi jumlah prodi yang ada di IPDN ada 10 prodi. Next dari Ayu Maharan 3. Kak, kalau ada bekas jahitan di kepala ada kemungkinan lolos nggak kak? Adalah. Ada. Pasti. Next dari Salman Alam Lanji. Ditunggu bang. Ani mau coba IPDN tahun ini. Semangat. Oke, siap brother. Semangat. Biar ada yang cover-cover lagu dari Praja lah. Keren. Selanjutnya dari Anhikmah. Kak, nanti disuruh masuk nik ayah ibu, tapi ayah saya sudah meninggal. Jadi gimana kak? Ya, jadi tetap memasukkan NIK orang tua. Next dari Akmal Pandita. Bang, apakah kemungkinan ada perbedaan tes tahun ini dengan tahun kemarin? Untuk perbedaan belum tahu ya, karena belum ada diinformasikan secara resmi. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya, dari tahun kami tes sampai angkatan 30 terakhir kemarin, itu nggak ada perbedaan, tahapnya tetap sama. Mesa Nurianto, apakah tes psikologi integritas dan kejujuran ada bedanya dengan tes psiko pada umumnya? Nah, untuk tes psikologi dari IPDN sendiri itu berbeda. Jadi untuk tes psikologi dari IPDN itu dipegang langsung oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat, di mana tes psikologi kita itu setara dengan psikotes dari militer. Fahreza _17. Bang, kalau ada bekas luka keloid ngaruh nggak? Tergantung ya, Tergantung. Kalau keloidnya besar Bisa mungkin jadi bisa mempengaruhi. Tapi kalau cuman kecil, nggak mengganggu, itu nggak mempengaruhi. Next dari Ayunindia 30. SPCP itu apa? Masih awam. Jadi SPCP itu adalah seleksi penerimaan calon praja. Next, Indra Yugis. Bang, kenapa anak SMK nggak bisa daftar IPDN? Tadi udah jelasin ya. Next dari Cairunisa Melan. Kak, kalau di IPDN itu ada pakai sistem DO-DO-an gitu nggak? Kayak stan? Ada. Jadi untuk sistem DO ini di IPDN tuh namanya dipecat, di mana pemecatan itu akan dilakukan kepada praja apabila praja melanggar peraturan disiplin berat yang sudah diatur dalam Permendagri nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman tata kehidupan praja. Tentang pedoman tata kehidupan praja. Seperti contohnya menyontek, kurang kehadiran, nilai kurang, itu bisa saja dipecat. Dari Ma'arif 07 Samsul. Bang, kalau di Sumedang seleksinya di mana? Di Jatinangor kah?
Nah, kalau di Sumedang ini saya sudah tanya teman saya dari Jabar. Jadi untuk Sumedang ini tesnya dilaksanakan di Bandung, di kota. Dan untuk tes psikologinya sendiri itu di kampus pusat Jatinangor. Dari M Rizal Saputra underscore, nilai tes TKD minimal berapa bang? Nah, untuk ambang batas nilai SKD yang tahun 2020 secara resminya belum keluar. Namun akan saya jelaskan pada tahun 2019. Untuk TWK itu nilai minimalnya 75. Untuk TIU nilai minimalnya 80. Dan untuk TKP nilai minimalnya 143. Next dari Inge Bella, tanggal pendaftaran, cara daftar dan tesnya apa aja kak? Tanggal pendaftarannya ini nanti akan diumumkan pada tanggal 1 Juni oleh Kemenpan RB. Jadi ditunggu ya. Untuk cara daftarnya juga nanti akan dijelaskan di bagaimana mekanismenya di website resmi SPCP IPDN. Dan tesnya apa aja kak? Tadi sudah saya jelaskan. Tesnya itu terdiri dari dua, yaitu tes daerah dan tes pusat Pantukir. Selanjutnya dari Baby Dinosaurus. Oh ini anak dinosaurus. Kak, keburu nggak kalau baru belajar cat sama fisik? Masih ada waktu sebelum perang dimulai. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Next dari Angkele, tanggal SKD berapa Juli kak? Belum ada ya informasi resmi. Info resminya. Masih ada rencana aja. Yang Johannes Tanjak 05. Doakan bang, semoga kita jumpa di sana. Amin. Amin. Semoga kita jumpa ya. Alvina Air, izin tanya bang, untuk capra wanita apa harus potong rambut pendek dulu sebelum pelaksanaan tes? Jawabannya enggak. Jadi selama masih proses seleksi itu rambut masih normal. Tapi jika teman-teman sudah dinyatakan lulus dan sudah mau melaksanakan pendidikan di PDN, teman-teman wajib mempunyai rambut yang sesuai ketentuan. Selanjutnya dari Ike Derwe, kak aku pengen banget jadi adik tingkatmu tahun ini. Oke Ike, aku juga pengen banget jadi kakak tingkatmu tahun ini. Semoga kita ketemu ya, pokoknya aku tunggu kamu di sini. Next dari Rangga underscore Aditya underscore, bang kasih masukan untuk tes IPDN tahun ini supaya hasilnya maksimal. Izin bang, jika menginginkan hasil yang maksimal maka usahanya juga harus maksimal. Tetap semangat. Next dari Pajereal, tidak ingin bertanya, cuma butuh motivasi saja untuk saat ini. Pokoknya untuk motivasi dari kami yaitu selama proses seleksi ini manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai membuang waktu dengan sia-sia. Manfaatkan waktu yang ada untuk meraih masa depan kamu. Terus persiapkan apa yang menurut teman-teman kurang. Pokoknya belajar terus. Ingat, di saat kamu sedang bermalas-malasan, ribuan atau bahkan jutaan pesaingmu sedang belajar dan bekerja keras. Next dari Palegur, bang kalau umur sudah 21 tahun bulan lebih, apakah masih bisa daftar? Gimana Jod? Pokoknya di persyaratan itu maksimal umur itu 21 tahun ketika sudah pembukaan pendidikan di PDN. Next dari Neta RSM underscore, bang apa benar passing grade TKD bakalan turun? Tapi soalnya diganti sama yang coach. Belum ada info resmi ya untuk itu. Tapi kalau setahu saya kalau passing grade ini bukan menurun, malah meningkat biasanya. Karena kebutuhan sekarang yang dimana membutuhkan calon-calon abdi negara yang berkualitas dan berkompetensi. Belum ada informasi ya masalah penurunan ini. Next dari Ahmad Aldi Kurnia aja. Mau tanya kak, apakah yang cuma dipakai itu ijazah SMA saja atau ijazah dari SD SMP juga? Jawabannya itu cuma pakai ijazah SMA aja. Jadi SD SMP itu nggak kepake. Oke, next dari DHFZKY. Kakak, cara ngilangin gugup waktu wawancara dan sikapnya saat diwawancara. Oke, mungkin masing-masing kita mempunyai cara tersendiri supaya nggak gugup. Ya mungkin sebelum memulai tes wawancara ini baca doa dulu. Ingat orang tua. Nah untuk sikapnya saat wawancara, sikapnya harus tegas, tidak boleh lemah-lemah, tidak boleh kelihatan lemah, pokoknya harus tegas, duduk siap. Juga kalau menjawab itu jawablah dengan lantang, tanpa keraguan-raguan. Next dari Noni Marda 232, persyaratan administrasi yang lengkap. Sudah tadi. Pokoknya untuk persyaratan administrasi yang resminya tunggu ya, pengumuman resmi dari SPCP IPDN. Selanjutnya dari Nadia NRF. Bang, kalau varises bisa daftar nggak? Terus kalau misalkan varisesnya dioperasi, terus ada bekas operasi boleh nggak? Nah, yang pertama, kalau varises ini teman-teman bisa daftar, cuma mungkin kalau lolos ya tes kesehatan. Jadi sebelum tes pastikan varises teman-teman itu sudah hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu dengan disuntik, bukan dioperasi ya. Mungkin maksudnya ini operasi ini varikokal. Varises itu letaknya di kaki. Jadi itu disuntik bukan dioperasi ya. Next dari Lalu Ramudia, persyaratan administrasinya kak. Udah tadi ya.
Next dari Saiful Malik 07. Izin bang, selain persyaratan, apalagi yang harus dipersiapkan jelang tes? Ya, seperti tadi yang sudah dijawab oleh Jody, harus persiapkan fisik, mental, Knowledge. knowledge. Harus baik-baik belajar juga. Kamu juga harus siap bahwa nanti ketika kamu jadi praja, kamu akan jauh dengan orang tua, jauh dengan orang-orang tersayang. Jadi kamu harus siap mental dengan itu. Selanjutnya dari _Indi. Saya pengen masuk IPDN kak, tapi udah lulus SNMPTN. Gimana kak, masih bisa? Masih bisa. Karena antara SPCP IPDN dan SNMPTN itu beda, beda server. Nggak ada hubungannya. Selanjutnya dari Krishna Hasta. Kak, adakah tes pull up kak? Kabarnya sudah ditiadakan. Untuk tes pull up masih ada untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu cining. Dari tahun ke tahun pasti ada tes pull up-nya. Untuk Samaptabe itu pasti ada pull up. Selanjutnya dari Ferdinand Domawa. Pendidikan Capra 31 apakah bukan bulan Agustus kak? Nah, jadi untuk pertanyaan ini kami belum tahu karena dari pihak SPCP PDN belum mengeluarkan jadwal resmi tentang penerimaan SPCP ini. Jadi tetap stay tune ya, ditunggu informasi resminya. Dari Zaf.25, satu wisma isi berapa orang? Satu wisma itu isinya kisaran 45 sampai 51 orang. Oke, next dari orang yang sama Jod, Zaf.25. Pakaian itu dicuci sendiri atau ada laundry? Bisa cuci sendiri dan bisa laundry. Kak, izin bertanya dari Saktia Pradana. Apakah kakak punya teman yang dulu saat seleksi berat badan kurang? Lolos atau tidak kak? Kalau untuk kemungkinan langsung gugur sih nggak ada ya. Tapi di sini kan kita daftarnya ramai, banyak pesaing-pesaing yang lain. Jadi alangkah baiknya jika masih merasa kurang, segera dibenahi. Dan apabila juga masih merasa lebih, silahkan segera dibenahi. Oke, selanjutnya dari Instagram Alam. Nggak seramai Instagram Jody nih. Oke, yang pertama dari Rifki_Nurfaizi. Untuk tes di daerah apa aja kak? Jadi untuk tes di daerah ada tes administrasi, tes SKD, tes kesehatan daerah, dan psikotes. Next dari Rakil.gf. Kak, izin bertanya, dulu kakak waktu pendaftaran SPCP dapat nilai atau skor SKD berapa? Terima kasih. Kok berapa lama? Kalau saya SKD waktu itu alhamdulillah dapat 391. Cuman saya lupa rinciannya TIU berapa, TWK berapa. Berarti kita beda satu loh. Kamu berapa? Saya 392. Wih. Tapi hebat. saya tuh dulu tes IPDN 2 kali. Di tes pertama saya nilainya tuh 379 yang di tahun 2016. Nah, di tahun selanjutnya tahun 2017 saya dapat nilai 392. Dari Fitri Amalia _Idil. Tes psikologi berapa lama waktu mengerjakannya? Tolong buat materi di YouTube. Jadi untuk tes psikologi ini dari pagi sampai sore. Untuk materinya ditunggu ya, pokoknya nanti kita akan buat video khusus membahas tentang tes psikologi. Oke, next dari Nabil Mulyanto. Izin bang, kalau kuota tahun ini lebih banyak atau makin kurang? Nah, jadi berdasarkan informasi yang kami dapat untuk kuota tahun 2020 ini lebih sedikit ya Jod dari 2019, yaitu jumlahnya 1.200. Tapi tergantung kuota daerah masing-masing ya. Selanjutnya dari Ike DRW lagi. Izin kak, nanti tanggal 1 Juni itu pengumuman jumlah kuota yang fix sama ambang batas. Batas nilai SKD. Iya, pokoknya nanti tanggal 1 Juni itu akan ada pengumuman resmi dari masing-masing instansi sekolah kedinasan. Jadi ditunggu ya, bersabar. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dari Ike tadi, sekaligus menutup sesi Q&A pada kali ini tentang SPCP PDN. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami menjawab pertanyaan teman-teman. Apabila masih ada yang ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar yang insya Allah akan kami jawab. Bisa juga tanya di sosial media kami berdua. Dan apabila ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman bisa komen. Dan apabila ada yang salah dari apa yang kami bilang, mengapa? Enggak. Kalau ada yang salah dari apa yang kami bilang, silahkan teman-teman bisa komentar di bawah. Kita saling mengkoreksi ya. Saling mengkoreksi aja. Kami sebagai manusia biasa juga yang tidak luput dari kesalahan. Pokoknya tetap stay tune di Dix Live dari kami, Dix Live.